Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku yang mengubah sesuatu dalam diri saya. Saya tentu tidak akan menggunakan kata-kata besar atau membuat janji. Saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi ketika saya membaca The Tools karya Phil Stutz dan Barry Michaels. Ketika saya mengambil buku ini, saya sedang dalam fase aneh dalam hidup saya. Ya. Saya tidak dalam keadaan buruk, sih. Saya punya semua yang selalu saya bayangkan. Pekerjaan bagus, hubungan yang berjalan baik, rutinitas yang membuat saya merasa aman. Tapi saya bangun setiap pagi merasa kosong. Pat melowori hat cermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah mau ini benar-benar semuanya? Apakah tak sesuatu adalah yang tak lebih untuk muda saya? Kenyataannya, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan untuk merasa lebih hidup. Saya harus menelepon teman yang bertengkar dengan saya beberapa bulan lalu. Saya harus melamar posisi yang menakutkan itu. Saya harus mulai kursus melukis yang saya inginkan selama bertahun-tahun. Tapi setiap hari saya menunda. Saya menemukan alasan sempurna. Waktu yang tepat tidak pernah sekarang. Suatu malam, seorang rekan meminjamkan buku ini kepada saya. Saya membukanya tanpa harapan dan mulai membaca. Hal pertama yang saya pahami sederhana tapi kuat. Masalahnya bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masalahnya adalah tidak punya cara praktis untuk benar-benar melakukannya. Berapa kali saya sudah memahami dari mana hambatan saya berasal. Saya tahu segalanya tentang masa kecil saya, ketakutan saya, pola-pola saya. Tapi pengetahuan itu tidak pernah membantu saya mengubah apapun dalam kehidupan nyata. Para penulis berbicara tentang zona nyaman dengan cara berbeda dari yang pernah saya dengar. Ini bukan sekadar keluar dari zona nyaman. Ini jauh lebih banyak. Ini adalah penjara yang kita bangun untuk diri sendiri untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan saya hidup di dalamnya selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Saya mulai melihat hidup saya dengan mata baru. Setiap area di mana saya tidak puas adalah area di mana saya menghindari sesuatu. Saya tidak menulis karena menghindari ketidaknyamanan halaman kosong. Saya tidak memperbaiki hubungan karena menghindari menjadi rentan. Saya tidak berkembang secara profesional karena menghindari risiko gagal. Semuanya terhubung. Satu kalimat dari buku ini tetap bersama saya. Mati tanpa menyanyikan lagu sendiri adalah tragedi. Saya bertanya pada diri sendiri, musik apa dalam diri saya yang saya diamkan? Dan mengapa? Lalu buku ini mengajarkan sesuatu yang awalnya terasa gila. Anda bisa belajar menginginkan rasa sakit. Bukan sebagai cara menyakiti diri sendiri, tapi memahami bahwa rasa sakit adalah harga untuk kehidupan yang kita inginkan. Jika saya ingin hubungan mendalam, saya harus menerima risiko disakiti. Jika aku ingin karier itu, saya harus menerima kemungkinan gagal. Alat pertama yang saya coba bernama Reversal of Desire. Terasa konyol, Wastoa. Bayangkan rasa sakit sebagai awan dan berteriak ke bendekak secara mental. Ayo maju. Tapi ada percakapan yang saya tunda selama berminggu-minggu. Suatu malam saya mencobanya. Saya membayangkan awan ketidaknyamanan itu dan melewatinya dalam pikiran saya. Keesokan harinya ketika bertemu orang itu, saya masih merasa cemas, tapi juga determinasi baru. Dan saya melakukan percakapan itu tidak berjalan sempurna. Tidak nyaman persis seperti yang saya takutkan.
Tapi ketika selesai, saya merasa sangat ringan. Seperti melepas ransel berat dari pundak dia. Masalah bedku terselesaikan dalam 10 menit. Percakapan sulit. Nah, pelajaran penting lainnya adalah tentang kebencian. Para penulis menyebutnya labirin. Seseorang melakukan sesuatu yang tidak adil kepada kita, dan kita tidak bisa berhenti memikirkannya. Kita memutar ulang adegan di pikiran, membayangkan apa yang seharusnya kita katakan, bermimpi tentang balas dendam. Sementara itu, hidup terus berjalan dan kita tetap terjebak. Saya mengenali diri saya sepenuhnya. Saya menghabiskan berjam-jam, kadang berhari-hari, memikirkan hal-hal yang orang katakan atau lakukan kepada saya. Komentar rekan kerja. Sesuatu sih yang ibu saya lakukan. Kalimat dari suami saya. Alih-alih menghadapi atau melepaskan, saya terjebak dalam siklus kemarahan ini. Alat active love terasa lebih gila lagi. Mengirim cinta kepada orang yang menyakiti saya. Serius. Tapi saya mencobanya. Ada situasi keluarga yang mengganggu saya selama berbulan-bulan. Setiap kali memikirkan orang itu, saya merasa marah. Suatu malam, kelelahan dari rasa sakit ini, saya menutup mata dan membayangkan hati saya mengembang. Saya membayangkan mengirim cinta kepada orang ini. Bukan sebagai ide abstrak, tapi sebagai energi nyata, sesuatu yang akan terjadi. Dalam beberapa menit, saya merasakan kemarahan mencair. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk bernapas. Saya memahami bahwa orang itu bertindak demikian karena ketakutan dan masalah mereka sendiri. Bukan melawan saya. Saya terus menggunakan alat ini setiap kali pikiran itu kembali dan secara bertahap kebencian menghilang. Masalah eksternal tidak terselesaikan secara ajaib, tapi saya tidak lagi di penjara. Saya bebas. Buku ini juga membantu saya memahami ekspresi diri. Berapa kali saya harus berbicara di depan orang dan benar-benar membeku. Mulut kering itu, kekosongan mental di mana kata-kata menghilang. Perasaan menjadi penipu yang akan ketahuan. Para penulis berbicara tentang shadow. Bagian dari kita yang kita lihat sebagai tidak dapat diterima, lemah, tidak cukup baik. Kita menghabiskan energi tak terbatas, mencoba menyembunyikannya, selalu menunjukkan diri percaya diri dan kompeten. Tapi dengan menyembunyikan shadow, kita juga menyembunyikan keaslian dan suara sejati kita. Alat inner authority mengajarkan saya sesuatu revolusioner. Alih-alih melawan shadow, saya bisa bekerja dengannya. Saya bisa memanggilnya ke sisi saya dan menggunakan energinya. Saya mencobanya sebelum presentasi yang menakutkan. Saya membayangkan shadow saya sebagai sosok di samping saya dan berkata, kamu punya keberanian yang tidak saya miliki. Saya butuh ketika kamu. Ketika tiba waktunya berbicara, sesuatu berbeda. Kecemasan ada, tapi juga energi baru. Saya berbicara dari hati alih-alih menghafalkan kalimat yang disiapkan. Tidak sempurna, tapi orang-orang merespons positif. Beberapa orang mengatakan itu presentasi paling menarik yang pernah saya berikan. Buku ini juga berbicara tentang kekhawatiran kronis. Awan hitam, pikiran negatif yang mengikuti kita ke mana-mana. Saya selalu khawatir tentang segalanya. Pekerjaan, kesehatan, masa depan, apa yang orang lain pikirkan.
Pikiran saya terus-menerus dipenuhi skenario bencana yang kebanyakan tidak pernah terjadi. Alat Grateful Flow terasa terlalu sederhana untuk berhasil. Mendaftar hal-hal yang saya syukuri, serius, tapi saya mencobanya. Saya terjebak macet, terlambat, stres. Saya mulai mendaftar secara mental hal-hal yang saya syukuri. Kesehatan saya, ya saya punya mobil, matahari bersinar, musik di radio. Saya memasukkan hal-hal negatif yang tidak terjadi. Saya tidak kecelakaan, saya tidak kehilangan pekerjaan. Setelah sekitar 1 menit, sesuatu berubah. Kecemasan berkurang. Saya masih terlambat, tapi saya juga hidup, sehat, dalam momen yang tidak terulang. Membuangnya dalam kecemasan adalah pilihan. Pelajaran mendasar lainnya adalah tentang konsistensi. Dalam hidup saya memulai banyak hal. Diet, program olahraga, project kreatif. Semuanya berjalan baik untuk sementara. Saya mendapat hasil, merasa termotivasi, dan kemudian berhenti. Bukan karena tidak berhasil, saya hanya berhenti. Buku ini memperkenalkan part X, suara batin yang ingin menyabotase kita. Tidak secara jelas, tapi secara halus. Ketika segalanya berjalan baik, ia berkata, lihat, semuanya baik sih, baik sekarang ya. Kamu tidak perlu berusaha lagi. Ketika segalanya buruk, ia terus berkata, lihat, tidak berhasil, sia-sia melanjutkan. Alat Jeopardy awalnya menakutkan saya. Membayangkan diri di ranjang kematian terasa gelap. Tapi ketika mencobanya, saya mengerti. Saya membayangkan diri tua, melihat kembali hidup saya. Saya merasakan ketakutan mendalam. Bukan takut mati, tapi takut menyia-nyiakan hidup. Mencapai akhir dan menyadari bahwa saya menghabiskan hari-hari menunda, menghindari, menunggu momen tepat yang tidak pernah datang. Versi diri saya itu berteriak, jangan sia-siakan momen ini. Hari ini tidak akan pernah kembali. Saya bangun dan menggunakan salah satu alat. Sudah larut, saya lelah, tapi saya melakukannya. Dan keesokan harinya, saya melakukannya lagi. Hari ini, setelah berbulan-bulan berlatih, kehidupan eksternal saya tidak berubah dramatis. Pekerjaan sama, tempat sama, orang-orang sama. Saya tidak kaya, tidak kenal, tidak. Tapi di dalam semuanya berbeda. Sebelumnya, ketika punya masalah, reaksi saya, mengapa ini terjadi pada saya ya? Sekarang ya, oke, ya ada masalah ini gini. Alat mana yang bisa saya gunakan? Perubahan ini terlihat kecil ya, tapi sangat besar. Saya harus menjadi korban dan menjadi peserta aktif ya. Saya berani. Saya menghadapi percakapan yang biasa saya hindari. Saya membuat keputusan yang biasa saya tunda. Saya mengekspresikan diri ketika biasanya diam. Saya lebih bebas secara emosional. Saya tidak terjebak dalam kebencian berhari-hari. Saya lebih hadir dan lebih autentik. Saya tidak sempurna. Ada hari-hari saya lupa menggunakan alat-alat. Ada momen saya jatuh ke pola lama. Tapi sekarang saya punya alat untuk keluar dan ya, saya tidak lagi dikontrol. Saya reaksi emosional saya. Saya ingin jujur, tidak cukup membaca buku ini. Alat-alat harus dipraktikkan secara teratur, bahkan ketika tidak ingin.
terutama ketika tidak ingin minum Pak, tapi saya perhatian di dewasa. Jika udah sih melakukan pekerjaan ada sudah puasa, Anda akan melihat hasil. Tidak harus yang Anda harapkan, tapi hasil nyata yang membuat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. The Tools memberi saya sesuatu yang tidak pernah diberikan buku lain. Alat praktis yang bisa saya gunakan saat saya membutuhkannya. Bukan teori untuk dipikirkan, tapi teknik nyata untuk diterapkan. Saya mengundang Anda untuk membaca buku ini. Bukan karena akan otomatis mengubah hidup Anda. Itu data tergantung Anda. Tapi karena akan memberi alat yang berhasil kebudakannya. Akan memberi asal dan memberi Anda cara untuk keluar dari penjara zona nyaman. Cara untuk membebaskan diri dari kebencian. Cara tak untuk mengekspresikan diri secara otentik. Cara untuk keluar dari pikiran negatif. Dan kekuatan untuk melanjutkan ketika ingin menyerah. Anda tidak sendirian. Anda didukung dan Anda punya di dalam diri Anda semua kekuatan yang Anda butuhkan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Mulai hari ini, jangan tunggu besok. Episode ini telah berakhir. Kami harap bahwa Anda menikmati topiknya dan sampai jumpa untuk 2 topik lain yang bisa membantu kita semua dakwah memperbaiki kehidupan kita.